Oke. Bro, lanjutkan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Zaman Dirgantara atau wilayah api kehidupan yang bercahaya. Artinya, kujang dijadikan sebagai simbol Batara Durga atau api yang memberi kehidupan. Zaman Swargantara, wilayah kehidupan mandiri yang bercahaya. Artinya kujang sebagai simbol matahari, sang hyang manu. Zaman Buyutantara, kehidupan negeri cahaya kembar atau merah putih. Artinya kujang sebagai simbol ajaran cahaya atau merah api atau matahari, atau Salaka Domas dan keris sebagai simbol negara air atau maritim, atau Salaka Nagara artinya lahirnya konsep cahaya kembar Dwi, Naga dan Ra dengan simbol hujan dan keris atau merah dan putih. Bentar, stop. Mas, siap ya? Megang. Sih, tak ambil ini. Ini tulisnya mertua saya yang sudah diberikan ke saya, dan ini kujang Gunung Padang Cianjur. Nah, jenengan ulangi, jenengan yang megang karena jenengan putra wayang beriman lagi, ditunjukkan aja begini. Diulangi masih yang tadi, yang keris dan kujang dikit tadi. Ya. Kujang dijadikan sebagai simbol Batara Durga Nah, atau tunjukkan api ini yang kujangnya nih. berkehidupan. Ini kujang Gunung Padang. Saya diamanai oleh A. Ananang Sukmana, juru kunci Nagara Siang Padang atau situs megalitikum Gunung Padang, atau nama Purwan, nama purbanya adalah Keraton Singgasana Payung Agung Pambuka Alam di Desa Karyamukti, Kecamatan Campakan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan ini spiritnya dari Sang Mahaprabu Siliwangi dengan ajaran Sili Asa, Sili Asuh, Siliwangi, Sang Mahaprabu dari negara atau kerajaan atau keraton atau istana Pajajaran, papan sejajar kadewatan. Ini kujang info dari Aan nanti mau diganti satu Avanza sama belum ada diperkenankan. Ternyata diamanahkan ke saya untuk kemudian memanunggalkan, menyatukan. Saya dikasih amanah ya oleh mertua saya, bapak mertua saya adalah keris. Dan ternyata ini semua saya dapat, ini yang saya nggak pernah sebenarnya dari dulu itu concern atau kepikiran untuk punya pusaka itu tidak. Ternyata malah diamanai semua ini budaya leluhur kita, budaya adiluhung Nusantara Indonesia. Dan ternyata setelah saya riset, inilah ilmunya, teorinya bahasanya. Lanjut Mas, ini artefak materialnya. Enggak? Saya lanjutkan Ya. teman-teman. Zaman Dirgantara atau kehidupan negara cahaya kembar atau merah putih artinya kujang sebagai simbol ajaran cahaya. Ya, ini kujang. Matahari atau Salaka Domas dan keris sebagai simbol negara air atau maritim, atau Salaka Nagara artinya lahirnya konsep cahaya kembar Dwi, Naga dan Ra sebagai simbol kujang dan keris atau merah putih secara vertikal dan horizontal. Maka itu sebabnya Pula Prabu Airlangga tahun 1000 Masehi disimbolkan mengendarai Garuda Wisnu, menunggang seekor burung yang berdiri atau bertumpu di atas naga atau ular, yang mensiratkan era Banjaran Nagara atau Banjarnegara. Zaman Nusantara atau gerak kehidupan manusia cahaya artinya menggambarkan lahirnya panji cahaya atau bendera. Sebagai lambang negara, bendera merah putih. Sebagai negara maritim dalam era ini, keris lebih banyak berperan dibanding kujang. Pada zaman ini dikenal sebagai era Pajajaran Nagara. Zaman Indonesia atau konsep negara republik, kembali ke publik atau rakyat. Kerajaan direbut atau dirampok oleh rakyat. Rahayat, strip hayat, seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kujang berarti simbol Batara Durga, yang berarti juga simbol dewa api atau simbol negara matahari, atau simbol Salaka Domas atau simbol merah atau horizontal. Sementara keris itu simbol dewa air, simbol negara maritim atau simbol Salaka Nagara atau simbol putih secara vertikal. Dengan demikian makna bendera sama sekali jauh berbeda dengan flag dalam bahasa Inggris. Sebab merah putih adalah lambang kehidupan keagamaan dan kenegaraan bangsa
telah mampu menciptakan sistem tanda yang agung. Keunggulan dan keagungan suatu bangsa atau disebut di buku ini Atlantis ditandai oleh kemampuan mereka dalam menciptakan sistem tanda untuk berkomunikasi dan bangsa. Kita sudah melakukannya sejak ribuan tahun yang lalu, hanya bangsa Atlantis saja yang mampu melakukannya. Di sini ada gambar keris, keterangannya Sungai Lukulo atau naga. Kemudian ada gambar kujang. Ini ada gunung api atau misalnya dari Karangsambung. Oh, ini dari Lukulo. Ya simbol. Ya, simbol. Lukulo ini Karangsambung. Karangsambung. Ranya apinya, lava yang dasar bumi kemudian jadi bumi di balik samudra kan. Ada musim lebih. Terus berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis katakan penulis betul saja. Ya saya yang memberikan data. Oh, lanjut. berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa wilayah Karangsambung di Kebumen adalah titik pusat pertemuan antara Sungai Lukulo dan gunung api bawah laut Karangsambung. Adalah juga titik pertemuan antara Jawa dan Sunda. Titik pertemuan antara naga atau keris Lukulo tadi dan Ra atau kujang atau api gunung bawah laut Nagara. Jadi wilayah ini yang paling cocok untuk mendirikan pemerintahan Naga dan Ra atau Negara Republik Indonesia. Sebab di tempat inilah kejayanya Atlantis purba. Ya. Saya sedikit menyampaikan. Iya, monggo. Komentarnya gimana? Baik, mungkin teman-teman semua, jujur sebelum saya baca ini saya awam sekali perihal ini. Saya sama sekali tidak tahu. Itu sedikit waktu disepir oleh beliau Bapak Mahfud itu waktu pelantikan saya sendiri di Pendopo Kebumen waktu itu. Dan setelah saya baca, memang ini tanggapan mengenai narasi-narasi tadi ya Pak. Ini hal yang perlu kita rawat sebenarnya, terutama untuk teman-teman dari Kebumen yang muda-muda harus tahu juga ini, karena ini antara kebudayaan dan keindonesiaan menurut saya ini erat sekali. Kebudayaan dan keindonesiaan, dan kembali lagi saya juga dari Kebumen, mewakili di sini saya sebagai ketua umum Ikatan Mahasiswa Kebumen Jakarta. Mungkin teman-teman barangkali ingin mendapatkan informasi lebih selain ke Bapak Mahfud deh. Ya, Mas Yafi ada komentar, monggo sepatah dua patah kata Mas Yafi. Ya, Ini simbahnya sama dengan saya. Ponaan saya Mas Yafi. saya sih kalau sudah dengar tadi yang dikatakan Mas Nail itu memang ternyata Kebumen itu banyak sejarah yang belum terungkap. Yes. Artinya banyak sekali asal muasal Nusantara di Kebumen ini, hanya saja belum terungkap secara semuanya. Mungkin cuma itu. Ya, makanya itulah ya, bahasa kesepuhan kita di Kebumen selalu menyapa kebun itu aslinya orang bain-bain. Dan itu maknanya orang bain-bain. Orang apa orang kebenaran? Orang apa? Hana Caraka ada Tasawala pada jayanya Magabatan. Bahasanya bahasa apa? Iya aslinya, hanya ketika sampai ke wilayah Jogja, Mataram Jogja, kromo alus Serbako Hono Coroko. Lah aslinya memang Hono Coroko. Ya Hana Caraka ada Tasawala pada jayanya Magabatan. Dan yang original ketika membaca huruf Jawa itu ya wong ngapak salah satunya terutama Kebumen apa anane polosan hanya cara pada Tasawala, hanya perubahan kemudian ketika beda wilayah ada tingkatan struktur bahasa, ada ngopo, ada kromo inggil, kromo alus, kromo inggil. Nah kalau di wilayah Mataram, Yogyakarta, Pengetan sudah kemudian membacanya itu kalau H jadi itu jadi Hono Coroko. Demikian Mas, mantap.